Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekson suara jelas Pak Atta? Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas, Pak wabarakatuh. Munijan, jelas. Ya. Baik, untuk sementara yang lainnya di mute dulu. Sebenarnya kita juga bisa mute secara otomatis, tapi kita memberikan demokrasi dan keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena ini sebagai hal yang lumrah dalam webinar yang kita lakukan dengan aplikasi-aplikasi apapun ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi penayangan videonya agak terganggu mungkin karena jaringan atau di internet masing-masing device Bapak Ibu mungkin tidak sama kekuatannya sehingga agak terganggu di sisi sound suara efeknya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu pendidik-pendidik hebat, guru-guru hebat di seluruh Indonesia ya. Di sini luar biasa, tadi saya sudah mengikuti perkenalannya ya. Ada dari Pekanbaru sampai kalau hadir semua sebenarnya hampir di setiap kota ada gitu. Ini mewakili Indonesia sekali ya. Dari sisi sekolahnya ya, populasi sekolahnya juga ada yang dari SD sampai perguruan tinggi ya. Kemudian dari usianya juga sangat beragam. Ada yang muda, ada pensiunan juga luar biasa ya. Kita semua Indonesia sekali ya. Yayasannya juga ada yayasan Katolik, ada yayasan Muslim ya. Mungkin nanti ada juga yang yayasan Hindu dan Buddha. Jadi mari Bapak Ibu niat kita ya dalam masa pandemi ini, mari kita kuatkan ya otot kreativitas dan sayap untuk melayani anak bangsa melalui pendidikan di negeri ini. Sesuai dengan tagline dari Direktorat GTK itu bahwa dengan kegotong royongan dalam pendidikan, pandemi COVID-19 bukanlah menjadi penghalang untuk menuju Indonesia maju. Jadi pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia sekali menemani Bapak Ibu semua ya. Tadi secara perkenalan sudah dilihat slide-nya, namun saya juga ingin memperkenalkan lebih jauh lagi ya. Di sini saya selaku pertama ya, pekerjaan saya kepala SMA PB Sudirman II Bekasi, kemudian saya aktif memang di praktisi pendidikan, aktif sebagai tim pengembang kurikulum di Direktorat SMA, kemudian juga sering mengikuti penyusunan regulasi dari Permendikbud bersama Puskurbuk ya, Balitbang Kemendikbud ya. Kemudian saya juga tergabung dalam organisasi pendidik menggerak ya dengan Hiper 40 ya, Harmoni Pendidik Pengajar Indonesia. Saya selaku wakil sekretaris umum ya. Kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti webinarnya itu. Kita konsen untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat pendidikan ya, untuk menjadikan ya pendidikan ini sebagai ladang ibadah kita semua, ladang amaliah kita semua, karena sesuai dengan moto saya gitu, bahwa hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang dengan penuh arti ya. Bapak Ibu, mungkin saya juga berbahagia sekali di sini saya ditemani guru senior saya sekaligus kakak saya itu tadi yang mengenalkan pertama kali itu Pak Bunadi, itu kakak kandung saya sekaligus guru ya. Saya sangat terinspirasi sekali ya dengan beliau ya. Assalamualaikum Mas Bun ya. Jadi waktu saya SD saja yang mengajarkan itu beliau mengajarin. Jadi mungkin nanti kalau gaya saya mengajar agak mirip ya, suaranya agak mirip. Memang kita agak beradik dan bertemu juga di ruang maya ini. Alhamdulillah ya, Allah pertemukan walaupun kita jauh tetap dekat ya. Alhamdulillah kita semua bisa berkolaborasi ya, bisa menjadikan
apa yang kita mungkin ketahui lebih dulu bisa mengimbas, bisa terinspirasi kepada semuanya. Jadi apa yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang goal dari pertemuan kita pada pagi hari ini sebenarnya hanyalah perkenalan dan bagaimana kita menyusun jadwal untuk esok harinya. Biar kita sepakati bersama, karena bagaimanapun hebatnya seorang trainer, bagaimanapun hebatnya seorang narasumber pembicara, tidak akan berarti apa-apa ketika tidak kita tindak lanjuti atau ketika pesertanya ya, tidak menindaklanjuti. Jadi hanya sebagai pengetahuan saja itu hal yang sia-sia sebenarnya. Tapi jadikanlah pengetahuan kita sebagai sebuah keterampilan, sehingga kita bisa mengaplikasi dan juga bisa mengimbaskan kepada yang lainnya. Nah, juga perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya kami menyiapkan seat itu 50 peserta. Kenapa? Karena beban berat nanti trainer itu kan harus mengoreksi ya, harus memberikan bimbingan dan koreksi tugas-tugas yang nanti disampaikan ya ke dalam tim ini ya. Semua Bapak Ibu nanti kan akan mendapatkan tugas dan saya akan memberikan penilaian, memeriksa, sehingga memang kami berikan seat itu 50 ya. Namun karena waktu itu baru 3 hari saja pendaftarnya sudah sampai 59, maka terpaksa kami tutup. Nah, tapi dalam webinar ini, gladi ini, saya lihat yang datang baru 12 ya. Mudah-mudahan sisanya ya, yang lebih banyak yang tidak hadir, mudah-mudahan mendengar, dan nanti tolong kalau Bapak Ibu mengenal ya, sampaikan ya. Sampaikan ya. Jangan disia-siakan, karena kasihan sebenarnya banyak mungkin di luar sana yang mengantri ya, yang ingin, yang japri ke saya setelah pendaftaran saya tutup juga masih banyak japri ke Pak Hatta ya. Jadi karena mungkin ini juga kita free kan ya, kita gratis, jadi ya mudah-mudahan tidak ada yang mencoba-coba saja, coba daftar, coba registrasi, nanti kalau sempet ya nengok, kalau nggak sempet ya dapat akunnya doang misalnya itu. Jangan sampai niat kita begitu Bapak Ibu, karena sungguh kita berarti zolim ya dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa berkesempatan karena tempatnya kita duduki dan kita tidak serius gitu. Dan kita tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah kita dapatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga kalau misalnya 12 member ini ya bisa mengikuti ya sampai selesai dan bisa mengimbaskan, nanti harapan kami semuanya bisa mempraktekkan di sekolah masing-masing ya, untuk membangun ya Office 365 ini, karena kami rasakan ya di sekolah kami itu sangat bermanfaat sekali untuk manajemen pembelajaran dan pendidikan, sehingga kita sesama pelaku pendidikan, praktis pendidikan ingin ya mengimbaskan, ingin membagikan ya pengalaman-pengalaman kami di dalam mengelola pembelajaran daring ini dengan satu moda terpadu tim ini bisa dirasakan kemanfaatannya lebih luas lagi ya. Sehingga sangat sayang sekali ketika tadi hanya registrasi tapi tidak mengikuti secara sungguh-sungguh. Dan besok untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, webinar kita paling hanya 1 jam sampai maksimal 2 jam dengan tanya jawabnya. Kalau 1 jam sudah selesai dengan materi yang saya paparkan dan Bapak Ibu bisa mengikuti, nanti sisanya adalah tugas mandiri ya. Tugas mandiri Bapak Ibu yang harus mengeksplor ya, Bapak Ibu harus masuk ke menu-menu yang ada sehingga nanti bisa dengan sendirinya. Itu juga yang kami lakukan dulu waktu TOT ya. Saya juga sebagai peserta TOT akan memberikan persis apa yang saya dapatkan ya. Sebenarnya saya juga merasakan bahwa tugas itu memang ya kalau dibilang berat ya berat, tapi dibilang mudah ya sangat mudah. Apalagi kalau kita memang niat kita untuk membangun kompetensi kita, untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi kita, sehingga kebermanfaatannya buat yang lain, terutama dalam melayani anak-anak didik kita nanti bisa tidak terkendala oleh ruang dan waktu ya. Jadi
Itu harapan kami, sehingga nanti ketika di hari ketiga kemudian hari keempatnya ada penugasan-penugasan yang harus dikerjakan, saya harapkan nanti bisa di explore lebih lanjut lagi. Jadi memang webinarnya tidak lama, tatap mukanya tidak lama, tapi nanti Bapak Ibu mengerjakan secara mandiri. Baik Bapak Ibu, itu mungkin perkenalan singkatnya, dan saya pada pagi hari ini ingin mengenalkan khusus fitur meeting tim ya. Fitur meeting tim biar nanti kita ketika masuk dan keluar dari tim ini sudah terbiasa menggunakan moda tim ini ya. Jadi yang pertama ya, saya akan ini share screen namanya. Ini saya harus share dulu. Share konten itu yang ada gambar panah ke atas. Maka saya akan share desktop saya dulu. Berarti seluruh isi device saya bisa dilihat atau dimonitor oleh peserta. Ini kalau saya menghilangkan halaman juga bisa kelihatan. Nah, ini ada dua sekaligus yang terkolaborasi dalam tim ini. Ada yang pertama ini ya, kalau kita lihat nih fitur tim, ada yang sebelah kiri ini fitur Microsoft Teams, yang sebelah kanan ini khusus fitur chatnya. Ini kalau saya klik, nah, maka ini adalah tampilan dari tab yang dilihat oleh guru dan juga murid. Yang pertama saya ingin mengenalkan, ini ada titik 3 ya, more action ini ya, untuk apa? Nah, di sini ada device setting, ada meeting option, ada catatan meeting, ada galeri, ada together mode, ada full screen saya atau tempat kerja di rumah ya. Bisa diganti kalau misalnya nggak kurang nyaman gitu privasinya, bisa, atau yang kita sediakan ini yang sudah saya upload nih, ada gambar sekolah, ada kemarin waktu mengisi milad ada gerbang sekolah, ada kantor hiper, ada kantor perpustakaan sekolah. Tapi saya juga kita bisa menambah ya. Ini kalau menambah yang dari device kita, add new. Nah, kita sudah menyiapkan gambar apa ya? Maka kita lihat misalnya kita sudah siapkan gambar ya. Ini di webinar, misalnya kita sudah siapkan kantor Office 365. Nah, maka kita klik, kita apply, maka tampilan kita sudah berubah. Nah, ini saya tampilannya sudah berubah, sudah berada di kantor Office 365 ya. Dalam rangka memperingati Hari Guru, melakukan pelatihan ya, pemanfaatan Office 365. Nah, ini yang pertama nih saya perkenalkan fitur untuk mengubah background tampilan video kita. Kemudian yang berikutnya nih saya perkenalkan nih dari sebelah kiri, ini ada show partisipan ya. Ini kalau kita klik, maka di sebelah kanan ini ada partisipannya. Ini sebagai center itu kalau nanti kita mengajar di kelas berarti ada bisa satu orang saja, seorang guru, atau bisa ada guru pendamping atau tim teaching misalnya berdua. Nah, ini saya sedang bersama dengan Bapak Muhammad Hatta, itu staf humas di PP Sudirman ya, yang mengkolaborasi Bapak dari awal, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita bisa melihat peserta tenden ini ada 17. Yang ini peserta aktif ya. Yang 4 ini yang seharusnya ikut tapi belum masuk. Ini ada Ibu Ani, ada Pak Muhammad Ansori, ada Bu Nina, ada Bu Novita. Ini ada di kelas kita tapi belum join ke ruang meeting. Kemudian yang berikutnya, dalam partisipan ini kita bisa otomatis mute all ya. Mute all itu kalau saya mute maka semuanya termute kecuali
pembicara. Jadi kalau kita mau mematikan otomatis, jadi tidak suruh-suruh ya, maka itu pakai mute all. Itu jadi sehingga nanti apa pesertanya sudah mic-nya off semua ya. Nah, itu untuk yang di partisipan ya. Kemudian kalau mau dilepas ya tinggal dicentang lagi ya. Don't allow. Maka semuanya ya yang bisa bicara hanya kita saja ya. Ini untuk fitur partisipan. Kemudian apa ada lagi di sebelahnya ini ada manage permission. Nah, ini artinya ada siswa kita apa nunggu di lobby dulu atau langsung bisa gabung itu. Jadi kalau yang ini kita langsungkan atau kalau nanti kita mengajar di kelas bisa aja di manage ya, dalam meeting option ini. Nah, sini ada you can bypass the lobby, artinya peserta di dalam organisasi, di dalam kelas kita itu tidak melewati lobby, artinya langsung ketika tadi Bapak Ibu klik join, langsung gabung ke kelas. Tapi kalau ini kita seluruhnya bisa, kalau ini kita matikan, maka nanti mampir lobby dulu ya. Mampir lobby dulu baru kita izinkan baru bisa masuk ke kelas. Nah, ini nih background untuk pengaturan keluar masuknya peserta ya. Nah, ini meeting option ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah download attendance list. Download attendance list ini adalah untuk mengabsen, untuk mengetahui keluar masuknya peserta. Jadi kalau kita download, otomatis nanti di dalam file Excel kita ya, itu akan ada laporannya ya. Yang laporannya namanya attendance. Nanti di akhir kita biasanya downloadnya di akhir pertemuan sehingga misalnya tadi Pak Hatta masuk jam berapa, terus keluar masuk lagi jam berapa, itu ada reportnya. Itu dalam fitur attendance list. Kemudian ini bisa kita klik yang di sebelah kiri ini ya, yang sebelah kanan ini untuk spotlight itu yang tampil utama. Jadi kalau mau di stop ya di stop. Jadi tampilannya, jadi semuanya punya sisi yang sama. Kalau tadi kan hanya satu orang ya, seperti narasumber tuh boleh dibikin spot ya. Tapi ini jadi tampilannya bersama. Itu di kemudian ini juga untuk mematikan dan menghidupkan mic ya secara otomatis oleh masing-masing peserta. Itu adalah fitur hide partisipan. Kemudian yang berikutnya yang sebelah kanan ini ada fitur chat ya. Jadi kalau kita mau misalnya kan semua di mute, mau tanya jawab bisa menggunakan chat ini. Ini misalnya dari suaranya kecil, kenapa ya suaranya kecil? Nah ini maaf, ulang penjelasan untuk tampilan backgroundnya ya Pak. Ya nanti kita ulang nggak apa-apa. Kemudian setelah ini chat ya biasa aja kita ngechat nih, mau saya balas misalnya baiklah ya. Kalau begitu. Tapi nanti ya setelah paparan selesai gitu. Ini misalnya mau kita kasih simbol-simbol kayak di WhatsApp juga bisa ya. Bisa apa simbol apa aja nih kan yang seperti di WhatsApp grup kita ya, bisa dikirimkan atau mau pakai stiker, pakai GIF ya, pakai galeri, pakai
gambar-gambar yang ada di device kita bisa gitu kita untuk share di menu percakapan kita. Kemudian kalau mau mengajukan pertanyaan ya, karena kalau ini kan semuanya disuruh diem dulu semua mematikan ya. Kalau nanti nanya pakai suara kan takut ngiung-ngiung tadi atau di situ sedang ada pembangunan, ada suara motor jadi bisa masuk ya. Maka dengan raise hand. Nah, kalau ini diklik maka nanti guru ya atau moderator akan melihat siapa yang angkat tangan. Di sini nanti yang raise hand juga pada show partisipan ini akan nampak yang paling atas gitu. Nanti yang paling atas akan nampak nih angkat tangannya. Itu sudah ada tiga fitur yang kita jelaskan. Nah, kita kembali ke titik 3 lagi ya. Biar urut, biar semuanya saya harapkan benar-benar familiar karena nanti harapannya Bapak Ibu bisa ya semuanya mengajar menggunakan tim ini ya. Secara free, alhamdulillah kami di SMA PB Sudirman 2 itu sudah free selama 1 tahun dan nanti bisa diperpanjang ya. Luar biasa kami mendapatkan kemanfaatannya ya. Dan semua bisa nanti ada tutorial pengembangan instalasinya. Nah, ini setelah reset ini ada 3 more action. Yang pertama ini device setting. Nah, device setting ini untuk mengatur volume speaker dan volume mic. Ya. Ini volume speaker berarti suara kita yang keluar. Nah, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Tadi mungkin yang suaranya masih kecil, mungkin pengaturan di sininya ya. Pengaturan di sininya harus diatur ulang. Nah, ini suara mikrofonnya ya. Suara mic-nya artinya yang kita dengar ini bisa juga diatur ulang pakai headset atau enggak pakai headset, ini ada pengaturannya. Kemudian ini untuk pengaturan kamera ya. Ini enggak perlu ini karena ini udah standar ya. Udah standar hanya 1 fitur ya. Vision HD kamera. Ini adalah device setting. Kemudian yang berikutnya ini ada apa lagi? Ada meeting option. Meeting option seperti tadi yang sudah saya jelaskan untuk mengatur langsung ke lobby atau langsung masuk ke ruang meeting atau nunggu dulu di lobby dan pengaturan lainnya. Kemudian ini meeting note ini kalau mau menggunakan catatan-catatan atau kalau di dalam kita rapat di ruang nyata kan diberikan agenda ya untuk mencatat pertemuan pada pagi hari ini. Nah, kemudian berikutnya lagi ada ini kalau mau disembunyikan ya di hide ya. Kemudian ini ada galeri. Galeri ini adalah tampilan ya, tampilan layar ya. Nah, galeri ini ada kita kalau menghidupkan video semua itu bisa 7 kali 7. Jadi 49 layar. Kalau anak-anak di kelas kita 32 ya semuanya bisa tertampil di LUT galeri ini. Nah, ini galerinya. Nah, ini kalau LUT. Kemudian ada together mode ya. Nah, ini together mode ini tampilan seperti di gedung bioskop, auditorium. Nah, ini ini yang menyalakan video, coba dinyalakan semua videonya. Nyalakan semua videonya. Nah, kita biar tampil di dalam satu gedung, nanti di foto Pak Hatta. Nah, tampilkan videonya semuanya Bapak Ibu. Saya harapkan ini juga kalau kita mengecek ya, sebenarnya Bapak Ibu mengikuti atau hanya menyalakan meeting terus ditinggal ngopi atau ditinggal masak, ini bisa kelihatan itu. Kalau yang mengikuti berarti bisa menampilkan ya videonya ya, biar kita ada duduk di dalam satu ruangan yang sama. Ya. Ya, halo Bapak Ibu semua ya. Nah, angkat tangan semua, angkat tangan ya. Angkat tangannya. Ya. Nah, alhamdulillah kan kita berada dalam ruang yang sama. Ini bisa memuat satu tampilan ini 49 kursi. Kalau 49 kursi ini bisa termuat semua dalam video
fitur toggle motor ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian ada ini ya apa? Full screen ya, atau yang lebih besar lagi ya. Kalau tadi separuhnya. Kemudian tadi Bapak yang ingin bertanya lagi tentang play background effect. Nah, ini saya jelaskan lagi karena ini kita berada dalam fitur yang sama, menu yang sama sehingga tidak bolak-balik. Ini sekalian saya jelaskan lagi. Yang pertama tadi background efeknya kita klik, maka kita akan tertuju pada background setting ini. Nah, background setting ini ada apa aja? Di sini yang pertama ada device atau standar. Kalau kita pakai ini, kamera mana? Makanya video kameranya di mana ya? nanti Bu, nanti video kameranya setelah ini. Kedengeran. Ini di sini nih, ini video kameranya di sini nih Bu, nih yang gambar shooting nih. Nah, ini di sini nih video kamera. Nah, itu diklik, nanti Ibu kelihatan di situ. Nah, kalau sampingnya ini untuk mematikan mic. Jadi mic-nya dimatikan dulu. Ini sampingnya. Nah, ini adalah tampilan atau gambar kantor yang disiapkan oleh Microsoft. Nah, kantornya nih cakep-cakep nih. Ada di tengah lapangan, ada kantor. Nih kantor-kantor Microsoft. Ada dengan menu blur ya. Nah, ini kalau menu blur, kalau kita apply ya. Nah, maka kita berada dalam ruangan kita. Tadi karena yang saya ini adalah yang non di ruangan nyata kita, tapi warnanya blur. Nah, kalau yang kita klik ini, ya, maka ada ini tidak usah diblurkan, ya. Kemudian kita klik non, atau kita pindah ke sini. Ya. Ntar kita menunya dikecilkan dulu, ya. Nah, biar tidak full screen. Nah, kita apply misalnya pindah kantor di kantor. Nah, pindah kantornya. Kemudian ini bisa disupport ya, bisa disupport dari device kita. Tadi saya kan sudah menambahkan kantor Microsoft ya, dari device kita. Kalau mau ditambah lagi dengan add new. Nah, tadi add new maka kita akan terhubung. Nah, di mana kita menyimpan file itu bisa kita tambahkan di sini. Nanti akan kalau sudah kita klik tambahkan di sini akan muncul dan berpindah di sebelah kanan sini sehingga tinggal kita apply aja gitu. Itu untuk membuat efek background layar yang ada di tampilan kita. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada tulisan ya, misalnya nih tulisan apa saya ya. Nah, ini di tampilannya ya, itu milatnya kebalikannya terbalik, tapi di tampilan peserta milatnya sudah benar. Tampilannya kalau di tampilan pembicara ini seakan-akan terbalik tulisannya, tapi nanti di tampilan peserta itu tulisannya tidak terbalik. Itu untuk background efeknya. Nah, saya kembali lagi, kita eksplorasi lagi. Kemudian ini untuk mematikan live. Nah, ini untuk recording atau rekam. Jadi ini meeting ini Bapak Ibu saya rekam. Ya. Meeting ini saya rekam. Fungsinya untuk apa? Nanti Bapak Ibu yang pada saat ini tidak hadir, nanti biar bisa mendengarkan rekamannya. Dan saya harapkan setelah mendapatkan rekamannya yang memang sungguh-sungguh mau mengikuti diklat Office 365 bisa mengikuti dengan baik. Karena semua sama-sama kita semua kan mengorbankan waktu ya. Kalau kita ingin istirahat ya sebaiknya nggak usah mengikuti pelatihan. Saya pun juga kalau memilih ingin istirahat ya hari Minggu, hari Sabtu ya, hari Senin sore nanti misalnya kita pakai ya. Harusnya bisa tiduran jadi harus kita belajar, tapi itulah memang tugas kita ya. Jadi sini mari kita
sama-sama melakukan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita, dan kita sudah meregistrasikan diri, sudah mendaftarkan diri ya, ayo kita bareng-bareng untuk mengembangkan kompetensi secara bersama-sama dan bisa karena biasa gitu. Jadi ini rekaman ini fungsinya nanti kalau dalam pembelajaran, anak-anak yang sakit, anak-anak yang telat, anak-anak yang mungkin ya berhalangan hadir bisa menyaksikan rekaman KBM ulang, dan ini otomatis nanti akan tersemat di tim ya, di fitur tim, kelas tim yang kelas induknya ya. Ini yang kelas ini yang sebelah kelas di sini. Nanti akan muncul rekamannya di sini setelah beberapa saat ya. Setelah beberapa saat kita matikan, tergantung dari downloadnya sistem ya. Kalau videonya panjang ya akan lama ya. Kalau videonya pendek atau percakapannya pendek, rekamannya pendek ya cepat terekam itu, cepat munculnya. Nah, ini adalah fitur rekamannya ya. Nah, kalau di stop ya berarti berhenti merekam gitu. Dan yang bisa merekam ini adalah host dan guru. Kalau Bapak Ibu bisa ngerekam ini tapi harus seizin ya, seizin penyelenggara, seizin guru yang ada di kelas tersebut. Ini adalah fitur-fitur yang ada di more option titik 3 ini. Kemudian yang berikutnya nih, sebelah kanannya adalah kamera. Nah, ini kamera, kalau ini kita klik maka kamera akan tersembunyi dan diganti foto profil kita. Kalau kita belum mengganti foto profil kita maka tulisannya aja nih, Ahmad Subekti misalnya ini AS, Misroh Rosmia MR, Muhammad Yusuf MS. Nah, ini berarti foto profil Office 365-nya belum diubah profilnya. Nih kalau dirubah nih, misalnya saya pakai jas yang ganteng ini, maka sudah masuk ya, profilnya sudah dirubah. Nah, ini untuk mematikan ya. Kemudian kalau dalam tim ini sebenarnya hampir sama, mau dimatikan, mau nggak dimatikan nggak punya masalah, mau dihidupkan semua juga nggak apa-apa. Karena kalau kita belajar di kelas, Bapak Ibu guru ya lebih nyaman kalau video anak-anak dihidupkan, sehingga memang mengikuti pembelajaran faktual secara langsung itu. Nah, ini kan anak-anak kalau dulu ya, zamannya kita nih, zaman konvensional, zaman jadul, kalau bolos di kelas itu kan kenapa? Loncat pagar atau nyelusup jendela ya kan? Nah, kalau sekarang bolos di kelasnya matiin video sama matiin mic, udah bisa kabur dari kelas. Itu zaman milenial sekarang ya. Jadi ini kalau dimatikan mati, kalau dihidupkan hidup. Nah, ini adalah untuk fitur videonya. Kemudian yang sebelahnya ini untuk ini untuk mematikan suara atau mic-nya. Kemudian ini tadi share screen. Nah, sekarang saya kalau disilang nih, saya pada posisi share screen, maka saya bisa mengajar. Kalau nggak share screen, nggak bisa saya menjelaskan sedetail ini. Bapak Ibu nggak akan bisa terlihat paparan ini. Kemudian yang merah tanggal ini jangan dipencet, ini untuk leave atau keluar. Kalau ini diklik maka kita keluar dari meeting ini. Kemudian untuk mengecilkan sama ini membesarkan, ini juga untuk keluar kalau ini cross. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa saya jelaskan, dan dalam share ini juga nanti macam-macam nih. Saya stop dulu ya, stop share-nya. Ini kalau saya klik maka berarti stop share stop share. Nah, tadi kita mau share screen desktop, itu artinya dari seluruh ya, seluruh device kita, seluruh layar komputer kita akan tershare ke peserta. Ini juga hampir sama. Nah, kalau ini PowerPoint hanya PPT-nya saja. Ini PowerPoint hanya PPT-nya saja. Kemudian kalau ini whiteboard, jadi juga ada fitur whiteboard di dalam tim ini. Nih saya coba share ya.
Untuk fitur whiteboard-nya ini agak lama. Nah, ini kita akan tertuju pada seperti di kolaborasi di kelas. Ini kita pilih spidolnya warna hitam atau warna merah atau warna hijau atau perpaduan. Nah, ini bisa kalau sudah ya saya klik, maka kita guru bisa mengajar sebagaimana mengajar di papan tulis. Misalnya ini tinggal ditulis anak-anak sekarang kita akan belajar persamaan kuadrat misalnya. Nah, tulisan saya jelek ya kan. Nah, misalnya ya. Jadi kita bisa nulis seperti nulis di papan tulis ya. Perhatikan ya, ini ada 2x kuadrat min 3x ya, plus 2 sama dengan 0. Nah, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin, kita pelajari kemarin berapa x1-nya, berapa x2-nya. Silahkan dijawab. Nah, anak-anak nanti bisa menjawab nanti untuk selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar juga buku catatan siswa dan buku tugas siswa. Jadi ini nanti yang dijelaskan di papan tulis oleh Bapak Ibu guru, anak-anak punya fitur catatannya juga, punya fitur penugasannya juga. Nah ini sehingga saya perhatikan ini kalau di aplikasi yang lain nggak ada Bapak Ibu ya. Di aplikasi yang lain di Zoom Meeting, di Webex ya. Ini nggak ada fitur papan tulis seperti ini dan fitur-fitur yang tadi secara lengkap ya saya sajikan itu banyak keterbatasannya. Karena apa? Sebelum mengikuti TOT Microsoft Teams ini saya juga sudah mengikuti TOT-nya Google Classroom ya. Waktu itu sekolah juga semuanya menggunakan Google Classroom, tapi di tahun ajaran baru karena saya mengikuti tim ini semuanya saya suruh pindah dan alhamdulillah guru semua sepakat karena ini lebih baik ya menurut versi kami saat ini ya, karena kan digital itu sangat cair sekali. Bila jadi besok Google-nya nyusul fiturnya lebih lengkap lagi ya bisa aja kita pindah, kita mengikuti yang terbaik, nggak masalah. Jadi dalam dunia milenial digital ini sangat cair sekali, kita harus menggunakan yang paling mudah. Dan kalau kemarin sudah pakai Google Classroom misalnya, pakai Microsoft Teams, ibarat habis membawa Innova, bawa Fortuner gitu, atau bawa Pajero, sebenarnya nggak akan ada banyak masalah, hanya lirik-lirik spionnya aja yang berbeda itu. Itu Bapak Ibu kemudahannya ya. Nah, ini adalah fitur share whiteboard-nya. Nah, ini share-nya kita kembalikan lagi ya. Nah, ini kalau saya ingin share screen-nya lagi ya. Nah, baik, ini saya share screen-nya lagi. Nah, sekarang kita balik ke sebelah nih, tab sebelah. Bagaimana cara mengadakan room-nya? Seperti tadi ini kan sudah kita ada di kelas tim. Nah, ini di kelas tim ini saya menjelaskan ini ya besok karena materi sekarang bukan di sini, tapi saya hanya ingin bagaimana kita membuat atau menuju ke sana. Sehingga saya jelaskan satu fitur ini yang gambar video, ini untuk membuat schedule meeting. Nah, ini kalau saya chat, saya klik, maka ini ada Meet Now. Kalau ini saya klik, maka namanya rapat sekarang. Jadi sekarang juga langsung di HP anak-anak atau di laptop anak-anak tersambung pada ruang meeting atau dischedulekan. Nah, kalau dischedulekan misalnya kita ingin buat pertemuan besok ya. Buat pertemuan besok misalnya ini kan webinar guru digital hari pertama. Besok kan hari pertama. Nah, Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibu sudah ada di kelas ini, maka saya
mengirim link, nggak mengirim kode, nggak mengirim chat, itu otomatis begitu Bapak Ibu membuka tim, aplikasi tim, nanti akan terhubung ya. Akan ada undangan meeting dengan judul webinar guru digital hari pertama. Nah, kalau kita ingin mengundang organisasi atau Bapak Ibu yang berada di luar organisasi atau berada di luar kelas ini, maka dengan opsi ini, opsional. Seperti yang kami lakukan waktu webinar guru digital angkat pertama. Itu yang tergabung, itu kami undang melalui email masing-masing, tidak melalui akun Guru Inovatif. Nah, ini tinggal dimasukkan, misalnya saya mengundang Anas Ponijan, misalnya email saya nih. Email siapa aja ya, yang akan kita undang yang selain dari organisasi kita gitu. Nah, ini kita invite-kan bisa. Ini untuk melihat atau mengundang yang di luar kelas kita itu bisa. Maka nanti ada undangan selain di luar kelas kita, namanya Anas Ponijan 73. Atau berapa banyak pun, sampai berapa? Sampai bisa 300 peserta. Itu untuk sekali meeting. Kalau live event bisa 10.000 peserta. Jadi luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau mengadakan rapat akbar, cukup dengan tim bisa. Jadi bersyukurlah yang sudah punya akun Office 365 bisa mengundang seminar akbar sejumlah 10.000 orang. Nah, kapan waktunya? Besok kita set tanggal 15. Ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita bagikan tanggal 15. Nah, Bapak Ibu, untuk hari Minggu besok saya ini kayaknya kalau jam 10 ini enak itu. Jadi Bapak Ibu udah olahraga, sudah senam, sudah yang sepeda goes sudah goes, yang nyuapin anak-anaknya sudah nyuapin, yang nyuapin bapaknya sudah nyuapin, yang semuanya sudah beres, mudah-mudahan tanggal 10 jam 10. Ini kita undang buat besok sampai misalnya jam 10 11.30, 1,5 jam. Waktunya kapan Bapak Ibu? Kalau di tim bisa 24 jam. Nggak berhenti, asal kuat rapatnya bisa 24 jam. Nah, kemudian di sini lokasinya bisa ditulis apa bisa tidak. Nah, sifatnya nanti akan ada notifikasi di general pada kelas Guru Inovatif Indonesia. Jadi kelas kita namanya kelas Guru Inovatif Indonesia. Kemudian berita meetingnya misalnya Bapak Ibu peserta ya, kalau untuk kelas ya Bapak Ibu dengan percakapan anak-anak biasa. Peserta webinar guru digital ya. Kita akan memulai pelatihan hari pertama pada misalnya nih hari tanggal 20, besok tanggal 15 ya, 15 November 2016 ya. Kemudian jadi saya harapkan besok pukul 10 ya 2020, Pak. hari di meeting ini. Kenapa? 2020. Oh, ya. Alhamdulillah masih ada yang konsentrasi berarti. 2020. Nah, besok Pak materinya membuat
kelas ya di Microsoft Teams ya. Besok kita punya 2 materi, kemudian yang kedua ya, ini materi pertama. Materi yang kedua ini MEC. Ini kita Microsoft Education Center. Jadi kursusnya yang langsung diselenggarakan oleh Microsoft. Nanti saya berikan panduannya. Nanti Bapak Ibu sifatnya adalah mengerjakan kursus ini ya, di hari pertama. Jadi nanti mudah-mudahan Senin semua sudah mendapat nilai kursusnya. Ini materi hari pertama. Nah, kita send Bapak Ibu, kita send. Kalau kita berarti ini kita sudah menjadwalkan meeting ya, menjadwalkan meeting. Kita send, kita kirim. Nah, maka nanti di ruang meeting ya, nah, maka undangan ini akan ada di notifikasi post di kelas tim. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di kelas tim, maka akan ada undangan ini. Nah, besok joinnya tinggal klik join yang ada di sini atau di sini bisa. Silakan. Nah, kalau yang terundang lewat email, ini saya akan tunjukkan, maka di emailnya akan ada notif juga. Nanti saya akan mengundang email saya. Ya. Nah, nih di notif email ini akan ada pelatihan inovatif tuh. Bapak Ibu peserta sama undangannya diharapkan hadir pada. Kalau nanti yang terundang lewat email itu juga tidak usah download aplikasi, tidak usah repot-repot ya. Tinggal diklik join conversation ya yang di sini. Tinggal klik ini nanti akan masuk ke kelas meeting tersebut. Itu yang diundang lewat email. Nah, tinggal kita jawab bisa apa enggak ya? Ya mungkin atau tidak. Kalau ya berarti kita akan tergabung ya dalam kelas tersebut nanti tanggal 15 sama undangannya. Nah, ini kalau undangan dari luar. Ini saya menggunakan email saya biar tidak kaget kalau dipakai email yang lain kagetnya ada undangan apa itu. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini bisa email-email undangan kita bisa di support ya, bisa diteruskan ya untuk undangan ya, webinar yang akan kita lakukan. Nah, ini kita kembali lagi ya, sehingga jadwal ini sudah terjadwalkan. Oke, Bapak Ibu mungkin itu yang dapat saya paparkan ya. Sudah setengah jam, silahkan yang ingin bertanya diatur nih sama Pak Hatta, nanti diatur silahkan yang ingin bertanya dengan raise hand ya. Jadi kita belajar pakai raise hand, jadi nanti kami akan mempersilahkan yang raise hand-nya pertama kali. Silahkan nanyanya seputar fitur ini atau seputar pelatihan tim yang besok akan kita lakukan. Silahkan dan kita santai saja, kita nanti sampai masih bisa sampai jam 11 ya. Untuk dialog dan kita sharingkan agar kita bisa benar-benar memahami. Sekali lagi saya harapkan semua berkontribusi dan semua secara sungguh-sungguh untuk mengikuti pelatihan ini karena biar waktu kita juga tidak terbuang percuma. Sekali lagi yang hanya ingin pengetahuan saja, mending dari sekarang sudah menyatakan tidak siap dan sebagainya sehingga kita tidak menunggu-nunggu, tapi saya harapkan semuanya bisa berkontribusi dan siap ya karena ini sangat bermanfaat menurut kami, sangat bermanfaat. Mari kita gunakan waktu 3 hari ke depan kita benar-benar berlatih, belajar sehingga bisa karena biasa ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada paparan ya untuk fitur-fitur meeting ini secara detail. Silahkan Pak Hatta diatur lalu lintas tanya jawabnya. Terima kasih. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anas Ponijan MPD yang telah memaparkan terkait fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Teams. Ini sudah ada beberapa peserta, Bapak Ibu peserta yang sudah menunjuk tangannya. Yang pertama ada Ibu Alit, ya. Assalamualaikum Ibu Alit Suryati. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Oke, mungkin hanya meraih tangan saja. Kemudian ada Ibu Rosi Andriani yang mengangkat tangan nih. Assalamualaikum Ibu Rosi. Waalaikumsalam Pak. Iya. Ya, tanya yang background tadi tapi sudah jelas. Terima kasih. Sudah jelas. Iya, terima kasih Ibu. Baik. Kemudian ada Iya, Pak. Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya. Oke. Kemudian ada Ibu T Saili, ya, yang mengangkat tangan. Silakan Ibu. Apa yang ingin Saya kan ditanyakan? tadi menyimak tentang Bapak menyampaikan tentang yang titik-tiga tadi Pak. Apanya menunya beda dengan menu yang punya saya Pak? Halo? Ya, halo ya Bu, terus nggak apa-apa Ibu, tapi Ya. kami dengar. Ada yang galeri atau yang apanya tuh Pak, dan lain-lainnya, cuma 4 menu tadi, cuma yang tampilan apanya saja, apa namanya tuh, hanya show device setting, show meeting notes, yang lainnya nggak ada Pak, yang kayak galeri yang Bapak terangkan tadi nggak ada gitu. Apa saya yang di mana atau di laptop saya yang di mana gitu Pak? Oke, baik Ya. Ibu. Jadi Ibu T Saili di titik menu 3 ini tidak terdapat galerinya Ibu gitu ya? Ya, jadi saya agak susah menampilkan background yang tadi, kemudian yang menampilkan video yang beberapa latar di belakang tadi Pak. Itu saya agak nggak ada gitu. Yang ada hanya yang menu tadi nih, cuman di titik 3 saya ini hanya ada 5 menu lah. Oke. Tiga Hanya saya nih, 5 menu. enter positif, show meeting notes dengan show device setting, atau laptop saya atau gimana nih? Atau Ya. saya gimana? Oke Ibu. Bagaimana Pak Anas, mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Baik, langsung aja Pak, biar satu-satu itu nanti. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, Iya. saya perlihatkan lagi nih. Saya perlihatkan lagi. Jadi Bu tadi fitur ini tidak selengkap ini Bapak Ibu ya. Apa Ibu Ya, siapa ini? Ibu Alit ya. Jadi kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, Cuma 5, ada yang 6, dari atas tuh aja 8, Pak, 9, 10, 11, 12. yang meeting detail tuh nggak ada. Nah, jadi Ibu pakai Windows Windows 10 Pak. Windows 10. Kemudian kalau untuk ininya laptopnya sudah i berapa? Ya Pak. Untuk apa ininya? Jadi ini mungkin perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ini kan kondisi, jadi teknologi itu kan yang terkini pasti supportnya juga alatnya harus terkini. Jadi kemungkinan itu ada di laptop Ibu tidak support gitu, tidak support untuk untuk menggunakan fitur-fitur ini. Maka nggak masalah, ini kan fitur timnya sempurna tapi alat kita tidak menjangkau selengkap ini. Nah, kebetulan kalau di device saya ini kan pakainya i5 gitu. Jadi standar i5 ini sudah lengkap ya, semuanya ada. Mungkin juga nanti kalau yang tadi papan tulisnya terkendala juga bisa aja, berarti
alatnya tidak support untuk fitur papan tulisnya. Jadi nggak masalah, itu kan bukan ini, nanti kalau memang ini ya ganti laptop kalau ada rezeki, kalau nggak ada ya kita. Oh gitu. Oh, kesangka saya bisa diinstal gitu enggak Pak ya? Harus ganti eksplorasi ya? yang lebih banyak lagi ya. Iya, kemungkinan itu. Iya. Oke, Ya, Ibu Teh Saili, gimana? Iya, ya. Cukup? Jadi ibaratnya ganti ya kalau ada rezeki ya, Pak. Ya. Sebenarnya fitur-fitur ini ada yang ya cukup prioritas, ada yang kurang prioritas gitu ya. Ya sebenarnya fitur yang terdapat di Ibu Teh Saili itu sudah cukup mewakili ya kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan meeting kita nantinya gitu. Nggak sangka saya bisa diinstal gitu lagi Pak. Oh, gitu. Gitu. Baru dari menunya ini nih, soalnya saya gimana bawa ke tempat apa gitu kan. Ya. Bisa dia tidak, kalau nggak bisa ya terpaksa ya diganti lagi. Oh gitu. Iya Ibu. Oke. Sudah cukup Ibu Teh Saili. Ya. Selanjutnya ada Bapak Yusuf, Muhammad Yusuf. Silakan Bapak Muhammad Yusuf. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Oke. Ya. Ketika kita sudah menggunakan Microsoft Teams, nah pada saat kita pergantian jam pembelajaran itu, apakah nanti secara otomatis anak itu akan masuk ke kelas berikutnya atau nanti ikut join meeting kembali dengan guru yang berikutnya? Itu aja sih pertanyaannya. Yang pertama, yang kedua, lalu untuk pembuatan email dan passwordnya itu kita yang membuat, apakah nanti dari Microsoft Teams yang membuatnya gitu? Oke, terima kasih Pak. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Yusuf atas pemaparan pertanyaannya. Ya, Pak Anas, itu pertanyaan dari Pak Yusuf. Ya, yang pertama terkait saat pakai Microsoft Teams, apakah anak yang nanti selesai pelajaran harus berganti guru gitu ya Pak Yusuf ya? Join ya. Langsung baik. Baik, mohon maaf barusan ini saya terkendala internet ini harus ganti jaringan ya. Tadi Pak Yusuf ya untuk bertanya kalau tidak salah bahwa bagaimana nanti anak-anak setelah terjadwal, nanti seperti tadi Bapak Ibu ya Pak Yusuf, kalau kita sudah punya akun semua guru, kemudian anak semua sudah punya akun, maka ketika buka jadwal nanti akan ada banyak kelas sudah terpapar langsung, tinggal kita akan memilih atau pada saat itu ada di jam pelajaran keberapa gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru sudah menyusun meetingnya masing-masing setiap hari, maka di kalender ini akan terjadwal otomatis nih Pak. Ini terisi jadwal pelajaran anak-anak nih. Pelajaran anak-anak otomatis. Jadi dari jam 6 maaf saya belum share screen ya. Belum Pak. Saya share dulu ya. Mohon maaf. Saya share dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya jelaskan lagi tadi. Kalau ya di tim itu nanti setelah kita menjadwalkan, gimana Pak? Halo Pak Hatta? Ya, Pak Anas. Ya. Terdengar kan suara dan share screen saya? Terdengar Pak. Oke. Jadi ini kelas, misalnya nih kita ada di kelas guru inovatif, maka nanti semua kelas-kelas ada di sini. Ada kelas misalnya ada kelas 10.1, ini kan kelasnya kelas Jabar 7, kelas trainer, kelas guru inovatif. Nanti di sini di kelas Bapak Ibu
akan ada kelas-kelas yang lain, kelas IPA 1, IPA 2. Kalau murid berarti adanya kelas nama guru-gurunya, kelas fisika dengan kelas biologi, kelas geografi, kelas bahasa. Nah, ini ada terpapar di sini. Akan terpapar di sini dan akan di kalender ini akan muncul ya. Di kalendernya ini akan muncul jadwal belajar anak-anak nih. Dari jam 6 misalnya dari jam 7 ini nanti Bapak Ibu kan menjadwalkan di sini ada otomatis tersusun pelajaran apa hari Senin jam 7 sampai jam 8 jam 9, hari Selasanya, hari Rabunya. Nah, anak-anak tinggal klik ya. Tinggal klik meetingnya. Anak-anak tinggal klik meetingnya. Jadi itu akan otomatis Bapak Ibu ya. Otomatis schedule di situ. Kemudian akunnya bagaimana? Ini sebenarnya pertanyaan buat materi-materi berikutnya Bapak ya. Jadi nanti kita akan belajar deploy. Deploy itu membangun sistem akun Office 365 ini. Pertama nanti ketika Bapak Ibu sudah punya hosting webnya sdh.id, maka coba kita nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini IT-nya nanti saya berikan tutorial bagaimana cara membangun sistemnya. Itu bukan tugas Bapak Ibu, saya pikir tugas IT di sekolah, kecuali kalau Bapak Ibu di sini diutus oleh sekolah sebagai tim IT-nya itu. Karena kalau ditutorialkan yang ini ya Bapak Ibu sih bisa aja ya. Bisa aja juga mendeploy karena itu juga langkah-langkahnya mudah, tapi akan lebih mudah lagi kalau orang IT-nya langsung atau yang megang web langsung. Nanti setelah sekolah punya akun, maka berhak untuk memberikan akun ke guru, semua guru dan semua siswanya. Nanti yang memberikan admin sekolah ya. Admin sekolah nanti akan punya otoritas untuk membuat akun guru dan akun siswa. Nah, sehingga semua bisa berkolaborasi seperti kita sekarang ini. Mungkin itu Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak. Lanjutkan Pak Hatta. Ya, selanjutnya Pak Haji Bunadi. Ya, Bapak silakan dipersilakan untuk Bapak memaparkan pertanyaannya Pak. Mohon maaf, bisa terdengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah bisa. Oh ya, terima kasih. Ini menyambung tadi pertanyaan Pak Yusuf tadi, yang menjadi gambaran kendala begini. Kemarin saya akan survei ke sekolah-sekolah binaan, beberapa guru sudah mengikuti di kelas Office 365 ini, tetapi belum bisa diaplikasikan. Nah, sehingga harapan saya ketika saya nanti sudah memahami, saya akan mendorong guru-guru di sekolah binaan saya untuk menggunakan. Nah, pertanyaan saya, lembaga atau sekolah-sekolah itu bisa kemudian menggunakan deploy tadi, membangun sistem untuk bisa semua guru dan siswa mendapatkan akun ini. Sekolah harus semacam langganan atau mungkin bagaimana perlakuan sekolah, tindakan sekolah agar Office 365 ini bisa diterapkan di lembaga sekolah-sekolah yang ada dalam binaan saya. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Bunadi. Itu paparan pertanyaan dari Pak Haji Bunadi. Pak Anas, silakan. Ya, baik. Jadi ini pertanyaannya berat sebenarnya, ini pertanyaan pasca pelatihan itu. Jadi kalau nanya pasca pelatihan, nanti kita mengetahui dulu, kita bisa membuat kelas, kita bisa mengajar menggunakan meeting ini, kita bisa memberikan penugasan-penugasan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita dikenalkan itu, kemudian kalau urusan membangun jaringan ini nanti tim IT-nya nanti pertama ya
pastikan sudah memiliki website th.id. Kalau belum ya dapatkan website itu dulu, berlangganan itu. Kalau website eth.id itu juga hostingnya harus itu kan harus hosting untuk pendidikan ya. Kemudian yang kedua, nanti tonton sampai habis tutorial yang saya berikan untuk deploy 365, tapi itu ntar di pelatihan hari ketiga, itu jangan sekarang, nanti jadi materinya lebih berat kan. Kalau kita belajar berhitung kan 1, 2, 3, 4, nah ini kita kan baru berhitung di angka 1. Kalau nanti dikasih materinya angka 9 kan jadi tidak terstruktur ya. Jadi nanti akan ada paparan deploy, dan itu tugasnya nanti tim IT ngeliatin tutorial, kemudian sampai selesai jangan banyak bertanya dulu. Kemudian setelah itu tonton yang kedua sambil dipraktekkan. Kebanyakan sekolah-sekolah yang saya bimbing itu dengan menonton tutorial itu bisa untuk mendeploy di sekolahnya masing-masing secara mudah. Nah, ininya bagaimana? Free. Ketika kita nanti daftarkan, kita daftar yang free. Lisensinya setiap 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun free, nanti tahun keduanya diperpanjang lagi free-nya, tahun ketiganya diperpanjang lagi free-nya. Jadi kita mendapatkan free. Kalau sekolah kami itu dapat lisensi untuk guru bisa 500.000 akun, untuk siswa bisa 1 juta akun ya. Didapatkan secara free. Nah, insya Allah Bapak Ibu semua sekolah-sekolahnya juga bisa nanti mengikuti jejak kami. Harapannya memang begitu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya pelatihan saja, tidak untuk sendiri saja, tapi bagaimana nanti menerapkan di satuan pendidikan masing-masing. Apalagi yang pembina yayasan bisa langsung menerapkan di 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah bisa sekaligus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas Bunadi ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bunadi atas pertanyaannya. Ya, semoga puas atas jawaban dari Pak Anas Ponijan ya. Kemudian kalau nggak salah tadi ada Ibu Diah Citraningrum yang bertanya nih, Ibu, apa nggak jadi, Ibu? Assalamualaikum, Ibu. Oh, tidak ada tampaknya. Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Ya baik, kalau tidak ada karena sudah duhur Pak Hatta. Sekarang silakan semuanya untuk menyalakan videonya, kita dokumentasikan dulu, kita foto bersama dengan Lat Galeri dan Together Mother. Nanti kita biar buat dokumentasi hari pertama atau briefing. Ini bukan pelatihannya, ini masih briefing hari gladi bersih sebelum menuju ke pelatihan yang sesungguhnya. Silahkan dinyalakan semua kameranya. Dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Tadi ya. Oke ya, semuanya nih Pak Misroh, Bu Misroh, Bu Rika, Bu Saili. Ayo nyalain, jangan malu-malu atau belum bedakan. Mana kau nggak bisa? Mana ya? Ini nih yang gambar ini, gambar kamera ini. Ini yang gambar kamera di pojok kanan atas nih, yang gambar shooting nih. Ini. Itu. Nah, tuh. Ini. Mana? Ya udah. Bu Saili. Oh, udah nyala nggak bisa. Ya udah. Nah, udah tuh. Nggak muncul. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Dah kita foto dulu ya. Nih 1, 2, 3 kan saya foto. Nah, saya tak foto 1, 2, 3 thread ya. Kita foto, sudah saya foto. Kemudian yang kedua ya, ini saya dokumentasikan dulu ya.
Sebentar, saya simpen dulu nih fotonya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan galeri Together Model ya. Kita bisa foto juga. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 8 orang. Kita foto lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin ya sudah kita foto ya. Saya selaku trainer ya pada pagi hari ini untuk Gladi Bersih, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Tidak berasa saya pikir tadi masih jam 11 ya. Sudah jam 12 ya, tidak terasa 2 jam kita sudah ngobrol gladi pelatihan. Semoga besok jam 10 ya di channel yang sama kita akan bertemu, dan tolong sampaikan juga nanti Pak Hatta pada yang belum mengikuti di pagi hari ini ditanya keseriusannya ya. Kalau serius, karena sebenarnya ini adalah buat kita semua, bukan buat saya, bukan buat siapa-siapa ya. Jadi mari kita ikuti, kita sudah mendaftar ya, biar semuanya bisa mengimbaskan, bisa berbagi, rela berbagi, ikhlas memberi ya. Nanti kita lanjutkan untuk meetingnya di hari pertama besok, hari Ahad jam 10. Ingat-ingat ya, Bapak Ibu sudah mandi, sudah bersih, sudah rapi, sudah bedakan ya, untuk tampil di layar meeting audio ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.